Nah, sekarang kita variasikan rangkaian kita yaitu menggunakan beberapa baterai. Nah, kita sekarang masuk ke rangkaian seri gitu. Nah, di sini sudah saya hubungkan baterai kita dengan papan rangkaian kita. Tapi yang perlu kita perhatikan dalam menyusun rangkaian baterai ini kan kutub positif baterai harus ketemu sama kutub negatif baterai yang satu lagi ya. Kemudian tadi kita menggunakan 3 baterai. Ini kan kutub positif, ini kutub positifnya ketemu dengan kutub negatif yang di sini. Nah, karena baterai kita ini berada di kotak yang berbeda-beda, artinya ini belum terhubung. Baterai kita semua ini belum terhubung gitu. Jadi, untuk menghubungkan ketiga baterai ini kita butuh yang namanya jembatan penghubung. Ini dia yang warna kuning ini. Nah, saya hubungkan. Oke. Kemudian untuk menghubungkan ini kita hubungkan sama seperti yang tadi, kita hubungkan. Nah, sekarang lampu yang kita punya itu kan kita mau buat rangkaian seri nih gitu. Jadi kita buat lampu kita ini tersusun secara seri. Nah, ini dia tersusun secara seri. Jadi kalian boleh meletakkan dimanapun lampunya. Yang pasti konsep yang harus kalian pahami, seri di sini tidak memiliki percabangan. Nah, kita lakukan hal yang sama. Kita ukur dulu nilai tegangan yang terbaca pada rangkaian kita. Nah, sebelum mengukur kuat arusnya kita uji dulu apakah nanti lampu kita ini menyala atau tidak. Nah, ternyata bisa ya diamati ya, lampunya menyala. Di sini ada perbedaan terang. Di sini lampu yang ini agak sedikit lebih terang, kemudian yang ini lebih redup. Nanti mungkin bisa kalian amati sendiri. Ya. Nah, sekarang kita akan mengukur nilai daripada tegangan yang terbaca pada alat atau rangkaian kita ini. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Ini hubungkan ke ini. Kemudian batas ukur maksimal. Ini kita menggunakan batas ukur maksimal 50 volt. Nah, untuk mengukur nilai tegangan yang terbaca pada rangkaian kita ini konsepnya sama. Kita buat alat ukur kita ini terhubung secara paralel dengan rangkaian kita. Kalau dikatakan secara paralel, artinya nih perhatikan, ini harus kabel yang ini harus terhubung ke kutub negatif daripada elemen kita. Yang ini. Kemudian yang ini hubungkan ke kutub positif. Sekarang lihat pergerakan dari jarum voltmeternya. Nah, ini sulit kita mengamati ya. Jarum voltmeternya bergerak, tapi sulit kita mengamati pergerakan jarumnya. Jadi ganti batas ukurnya. Saya ganti, ini batas ukurnya saya buat di angka 10. Nah, bisa diperhatikan semua ya. Nah, konsep mengukur hasil pengukurannya sama seperti yang tadi. Nah, di sini skala yang terbaca bisa dilihat ya. Ini kita menggunakan skala yang di bawah saja gitu. Mau menggunakan atas dengan bawah sama saja ya. Jadi sini hasil pengukuran sama dengan skala terbaca langsung saja ya, karena tadi sudah ada persamaan. Skala terbacanya berapa nih? 30 ya. 30. Kemudian skala maksimumnya, karena kita menggunakan skala yang di bawah, skala maksimumnya 100. Batas ukurnya tadi kita ambil 10. Sehingga hasil pengukurannya, ini kalau kita cari secara teori 300 per 100, ini coret-coret hasilnya 3 volt. Nah, sekarang kita mengukur nilai daripada kuat arus kita. Tadi kan ini menunjuk V ya. Sekarang kita geser karena kita mau mengukur nilai kuat arus, kita geser. Kembalikan rangkaianmu ke bentuk awal yang tadi. Ini kan bentuk awal yang tadi. Kemudian sama konsepnya seperti yang tadi. Kalau kita mau mengukur kuat arus, kita cukup butuh 3 kabel penghubung saja. Nah, perhatikan ini tadi kutub negatif baterai atau sumber tegangan kita ya. Ini saya cabut. Kemudian saya hubungkan ke sini. Ini titik netralnya ya, titik stabilnya saya hubungkan ke sini. Kemudian kabel yang ini menggantikan kabel penghubung yang kamu cabut tadi. Nah, sama seperti yang tadi, kamu buat dulu dia ke batas maksimum arus yang mau kita gunakan. Ini kan batas maksimumnya. Ini 5 ampere, 1 ampere, 100 miliampere. Nah, ini jarum ampere meternya ini bergerak. Tapi mungkin sedikit lebih sulit kita mengamatinya. Jadi, ganti batas ukurnya.
Jadi kita ganti, kita buat di 1 ampere. Nah, lihat jarum galvanometer, jarum ampermeternya bisa ya. Ini bisa dilihat. Terlihat ya. Ini kalau saya tunjuk. Ini angka berapa nih? 24. Iya. Jadi skala terbacanya itu 24. Kemudian skala maksimumnya 100. Kemudian tadi kita menggunakan batas ukur yang 1 ampere. Jadi kalau misalkan kita cari secara teori, maka di sini skala terbaca per skala maksimum ini dikali batas ukur. BU itu batas ukur ya. Skala terbacanya tadi 24, skala maksimumnya 100, batas ukurnya 1. Nah, kalau dihitung secara matematis, ini akan dapat 0,24 ampere. Nah, Pak, gimana kalau kami menggunakan yang miliampere batas ukurnya? Berarti satuan akhir yang kalian dapat nanti harus dalam bentuk miliampere. Paling di situ saja letak perbedaannya. Oke?